Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, saya bersyukur bisa kembali membagikan renungan malam bagi saudara semua yang mungkin sudah siap untuk beristirahat atau masih melakukan kegiatan lain. Saya bersuka cita bisa share firman Tuhan yang bisa menguatkan, meneguhkan, sekaligus juga bersama-sama belajar firman Tuhan yang tidak pernah gagal dan selalu meneguhkan kita. Saudara, hari ini kita bersyukur sudah siap memasuki hari weekend lagi, hari Jumat 23 Januari 2026. Hanya tinggal beberapa hari kita akan mengakhiri bulan Januari tentunya. Kita terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan masih dengan tema menatap masa depan di sepanjang bulan Januari ini. Kita akan belajar hari ini dengan judul masa depan dalam penderitaan. Roma 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Saudara, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sekalipun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak melepaskan kita dari penderitaan. Kenapa? Karena dunia yang kita diami ini masih belum dipulihkan secara total. Kita masih hidup di bumi yang penuh dengan dosa. Orang-orang di sekeliling kita pun masih banyak yang belum ditebus dan diselamatkan, sehingga kita bisa mengalami efek dari dosa. Dan karena dosa itulah maka penderitaan ada di dalam dunia ini. Tapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan berjanji dalam segala penderitaan yang kita alami, kita akan diberikan kekuatan. Yesus pun berkata bahwa selama di dunia ini, kita akan mengalami banyak pencobaan, tribulation. Tetapi teguhkan, kuatkan hatimu, karena Aku mengalahkan dunia. Bersama dengan Tuhan kita bisa memandang penderitaan dengan sikap hati dan cara yang benar. Dan dalam menatap masa depan, saudara harus masukkan elemen penderitaan di dalam pikiran kita. Karena di masa depan, selama kita masih ada di bumi ini, kita masih bisa menderita dan mengalami pergumulan. Termasuk penderitaan karena iman percaya kita. Saudara mungkin mendengar berita belum lama ini di Nigeria, gimana orang Kristen dianiaya di sana. Belum lagi di negeri kita sendiri di Indonesia, banyak gereja-gereja yang ditutup, ibadah yang diganggu, bahkan bom beberapa kali meledak di gereja. Saudara, ini menggambarkan bahwa hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang bisa saja menderita. Karena Yesus pun sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan juga teladan kita, dia pun sudah mengalami penderitaan. Jadi penderitaan itu terjadi karena dosa, bisa juga penderitaan terjadi karena disiplin yang Tuhan berikan. Dari Ibrani 12 ayat 6. Lalu bisa juga karena penganiayaan karena iman kita yang tadi saya sudah sebutkan, atau karena memang iblis sedang berusaha dipakai oleh Tuhan juga untuk menguji iman kita. Dalam contoh misalnya dengan Ayub. Atau ada hal-hal yang kita tidak terduga yang memang terjadi, misalnya bencana alam dan sebagainya. Namun sikap hati yang kita harus miliki itu yang penting pada saat kita mengalami penderitaan. Apa yang terjadi saat kita menderita, atau sikap hati apa yang kita mesti miliki saat kita menderita? Kita mesti sabar dan tekun. Dan ini ada dalam kehidupan Ayub misalnya, di sana dicatat dalam Yakobus 5 ayat 10-11. Lalu kita juga dianjurkan, dinasihatkan oleh firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2-4 bahwa kita harus bergembira, bersuka cita dalam pencobaan, karena itu akan menghasilkan ketekunan. Berarti kita sedang meneladani teladan Kristus. Lalu dalam menghadapi penderitaan kita juga harus rendah hati, jangan merasa sombong, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan. Kita akan hadapi saja penderitaan itu dengan sikap hati yang benar. Itu ada dicatat dalam 1 Petrus 4, 12-16. Dan yang terakhir, saat kita menderita, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita percaya bahwa di dalam kehidupan orang percaya tidak ada yang kebetulan, segala perkara
terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan. Ingat saja bahwa penderitaan yang kita alami di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Roma 8:18 bahwa kita akan mengalami kemuliaan suatu hari kelak. Dan segala penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan segala kemuliaan yang akan kita terima. Itu berarti penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga kita naik kelas satu tingkat lagi di dalam hubungan dan pergumulan kita dengan Tuhan dalam kehidupan rohani kita. Karena itu, jangan tawar hati, jangan putus asa saat penderitaan, persoalan mengimpit hidup kita, karena masa depan kita tetap ada dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Jadi inilah salah satu sikap hati dalam menatap masa depan, yang tidak berpikir semuanya akan baik-baik saja, hidup ini akan selalu indah. No, hidup di dunia ini akan penuh dengan gejolak dan pergumulan, tetapi anak-anak Tuhan akan bisa kuat menghadapinya karena kita punya cara pandang yang benar saat penderitaan menghimpit hidup kita. Kiranya kekuatan dari Tuhan menyertai kita semua kalau kita sekarang ada dalam masa penderitaan. Biar Tuhan menolong kita dan menguatkan kita senantiasa. Jangan pernah undur dan kecewa serta menyalahkan Tuhan, tapi maju terus dan menatap masa depan bersama Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.